Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, penjelasan Agatha di video berikut sebenarnya sudah sangat bagus. Cuma lawan debatnya tidak ngerti-ngerti. Mari kita simak videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan yang merasa terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita bagikan videonya. Ya. Kan di situ judulnya apa itu Allah. Pertanyaan kakak itu apa itu Allah untuk umat Kristen atau untuk umat Islam. Ini boleh untuk umat Kristen, boleh untuk umat Islam. Jadi di dalam Bible kan sekarang udah banyak tuh kata Allah. Jadi apa perbedaan menurut kakak Allah sama Yesus? Yesus itu adalah nama. Allah itu adalah hakikat dari Yesus. Yesus itu adalah nama dan Allah itu adalah hakikat dari Yesus sendiri. hakikat. Hakikat itu definisinya apa gitu kakak? Kebenaran dirinya. Kebenaran diri. Berarti Yesus sama Allah beda apa sama? Yesus nama, Allah itu adalah hakikat dirinya. Kayak saya, hakikat saya manusia, nama saya Agatha. Bisa kelihatan bedanya? Hakikat saya manusia, nama saya Agatha. Bisa tahu bedanya kan? Oh iya ya. Jadi maksudnya Yesus ini hanya sekedar nama. Yesus itu nama, kayak Agatha gitu loh, nama. Gitu. Iya, nama gitu kan. Kayak saya manusia. Iya. Nama saya itu Mama Bilal gitu kan. Bisa kan bedain kan? Hakikat kamu, kebenarannya kamu manusia. Kebenarannya Yesus itu adalah Allah, dia adalah firman Allah. Berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Ini enggak ya, Yesus hakikatnya adalah Allah. Allah yang mengambil rupa manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Berarti ada 3 di situ. 3 apanya tuh? Kayak gimana tuh? Sedangkan kakak ada 2. 3. Kakak manusia, nama kakak Agatha. Iya, kalau Yesus itu Allah hakikatnya, lalu menambahkan hakikat manusia, namanya Yesus. Iya, beda kan? Jadi tubuh dia tuh, kalau kata kalian kedagingan dia itu namanya apa? Kedagingannya itulah yang namanya Yesus. Kalau hakikatnya Allah tidak bernama. Makanya saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Datang lagi firman. Ya, dia adalah firman Allah. Kalau kakak kalau analoginya Allah, kakak manusia tadi kakak manusia. Nama kakak Agatha. Itu cuma 2. Iya, makanya saya beda dengan Tuhan Yesus. Kakak juga beda dengan Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Gitu. Beda kan? Nah, udah. Tapi thank you, kakak udah mengakui perbedaannya. Ya kalau beda, kenapa analoginya kakak? Analogi apa? Tadi kakak bilang, kakak manusia, nama kakak Agatha. Iya. Nah sekarang kenapa kakak Saya bukan analogi, saya sedang menjelaskan perbedaan Allah dengan Yesus. Karena kamu tadi nanya, Yesus itu apa, Allah itu apa? Saya bukan menganalogi. Karena judulnya gitu kan. Iya. Karena judulnya itu kan apa itu Allah. Dan Allah itu banyak kata-katanya di orang Kristen, Allah Bapa kan gitu kan. Itu jadi perbedaannya itu, dia maksudnya itu saya bertanya dengan judul kakak itu. Iya, saya udah paham itu. Jadi Anda sudah tahu sekarang bedanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Kalau kita memang manusia. Gitu. Yesus itu mengambil, Allah yang mengambil kodrat manusia. Mengambil, kayak kakak ngambil sesuatu. Berarti kakak menambahkan sesuatu di dalam diri kakak, hakikat kakak gitu. Paham? Kayak saya ngambil ini. Berarti saya manusia dan juga lipstik. Jadi Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Itu dia. Karena dia kodratnya sebelumnya dalam kekekalan kodratnya adalah Allah. tujuan Allah mengambil kodrat manusia itu apa kak? Biar bisa mati. Supaya bisa mati? Mengapa harus mati? Supaya dia bisa turun ke dunia orang mati dan menyelamatkan Adam serta seluruh manusia yang sudah mati sebelum dia. Itu tujuannya. Sekaligus, oke, ini saya jelasin dulu. Jadi tujuan dia mati adalah pertama dia menyelamatkan orang-orang yang sudah mati sebelum dia, sebelum kemanusiaannya. Sekaligus membuktikan kepada manusia yang masih hidup bahwa dia sanggup mati dan hidup. Maka kalau kamu percaya kepadanya, kamu juga bisa dihidupkan seperti dia. Jadi tujuan Yesus itu. Supaya mata dunia itu tahu, nanti kamu bisa saya hidupkan seperti saya, gitu.
Berarti orang-orang yang mati sebelum Allah menjadi manusia itu tidak selamat. Itu makanya Yesus menyelamatkan. Belum ada yang selamat satupun. Makanya Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan mereka. Dan kepada orang hidup, supaya mereka percaya bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan. Sesuai dengan namanya yang adalah Yesus. Karena arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Gitu. Coba Kak, ayat berapa di Bible? Saya baru dengar nih Kak, tapi kalau boleh. Yesus Yesus itu artinya menyelamatkan orang-orang yang menebus dosa, itu saya sering dengar, menebus dosa orang-orang yang ada di bumi. Tapi kalau yang saya baca belum ya. gitu. Saya baca ya, Matius 1 ayat 21. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Makanya arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Gitu. Umat. Definisi umat, apakah orang yang sudah mati juga definisi umat? Iya, karena Adam itu adalah pengikut Yesus. Karena Musa itu adalah pengikut Yesus. Abraham itu adalah pengikut Yesus. Nabi Daniel itu pengikut Yesus. Daud itu pengikut Yesus. Nabi-nabi kami yang ada di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu semuanya pengikut Yesus sebelum dia menjadi manusia. Oh jadi, tunggu nih. Berarti orang-orang yang sudah ada bahkan sudah mati sebelum Yesus. Bahkan Adam itu sebelum Yesus. Iya. Ya Adam kan orang kan. Iya. Gitu kan? Adalah pengikut Yesus. Betul. Sedangkan Yesus sebelum Yesus ada sebelum dunia ada. Yohanes 13 ayat 5, Yesus ada sebelum dunia ada. Makanya tadi kalau Mbak mengingat pernyataan saya, dia adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Dia Allah. Kalau dia adalah Allah, maka dia ada dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Tapi katanya tadi ada tuh tadi dalil kakak tadi ada mengatakan akan lahir ke dunia ini dari Maria. Itu saya lupa cuman kata-katanya. Di dunia ini Maria akan melahirkan dan kasih nama dia Yesus. Dari mana? Itu kemanusiaannya. Tadi kan saya udah jelasin. Dia adalah Allah, sebelumnya dia Allah, terus dia mengambil kemanusiaannya yang melalui Maria itu. Itulah kelahiran kemanusiaannya. Kalau keilahiannya yang menciptakan langit dan bumi ini bersama Bapa dan Rohnya. Berarti dia Allah kan? Dia Allah. Dia Allah. Dia menjadi manusia. Baru saya kasih contoh ya Mbak ya, saya kasih contoh. Ini saya manusia. Saya mengambil lipstik. Jadi kemanusiaan saya duluan ada, baru lipstik ada. Keilahian Yesus duluan ada, baru ada kemanusiaan. Yang ngerti nggak Mbak ini? Oh, berarti Yesus dulu, baru Allah. Dia Allah dulu dalam kekekalan. Susah ya. Membagongkan ya? Bukan membagongkan, Mbak kalau mau fokus dari awal pernyataan saya, dia itu Allah. Kalau Allah itu kekal, ya, kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Lalu dia mengambil kemanusiaan, ngambil kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu melalui rahim Bunda Maria. Jadi Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ada, lalu menambahkan kodrat atau hakikat manusia melalui Maria 2000 tahun yang lalu. Masa semudah ini Mbak nggak ngerti? 2000 tahun yang lalu bukan berarti sebelum dunia ini ada. Kalau udah itu ada namanya kemanusiaannya kakak sayang. Ya udah makasih ya kak ya. Aku capek dengan orang yang nggak nyampe kayak gini. Gimana aku harus ngajarin dia? Donditan, suruh Donditan kesini biar ku pal-palin mukanya. Makanya ngelongor. Udah aku bilang aja longor. Nanti kalau aku ketemu Donditan kata si Agatha kau longor. Itu udah kalah itu sama Pak Prop. Sama Pak Prop itu. Anaknya Zakir Naik pun udah dikalahkan. Donditan itu nggak ada kelasnya. Kapan Allah? Tidak, memang itu wahyu Bunda. Loh, tadi kok bilang iya, sekarang tidak. Itu perkataan Allah Bunda. Ya, Kamu akan percaya ini Mas ketika kamu udah lihat tuh. Aku percaya kan Alkitabku ngomong seperti tiba-tiba itu, Bunda. logika kau mampet kan tantrum. Islam. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ya, mau nanya itu caranya orang Kristen menyembah Tuhannya gimana itu, Mbak? Dengan sembahyang. Sembahyang. Ya. Sembahyangnya gimana itu? Sembahyang lah, berlutut, ruku, sujud. Oh, gitu ya. Iya dong. Sama dong dengan Islam. Kok niru sih Pak? Itu yang niru lah. Loh,
Kristen abad 1, Islam abad 7. Masa yang belum lahir ditiru? Gimana? Bah, saya tanya, ada 2 bersaudara, satu abangnya, satu adiknya. Bisa nggak? Sabar. Ini saya kasih analogi. Ini ada abang dan adik. Abangnya duluan lahir, jaraknya 700 tahun. Bisa nggak abangnya ini niru adiknya yang belum lahir ini? Nah, aku pikir aja pakai otak kau. Gimana cara abang niru adiknya yang belum lahir, masih di dalam tulang sulbi? Hah? Gimana caranya? Tak kau pikir aja dulu pakai kepala otak kau. Emosi pula aku. Jangan pernah kau bilang-bilang, niru dong, lu baru muncul. Niru. Apa lagi? Mau ditanya. Pergilah kau ke lorong-lorong itu, cocoklah nama kau, lorong hitam kau. Enak kali dia bilang, Kristen niru Islam. Kau aja muncul belakangan. Janganlah aneh-aneh ya. Please, ku mohon jangan kalian aneh-aneh. Sadari kalian itu baru muncul 7 abad setelah Yesus. Jangan suka kali mengklaim yang gak punya kalian. Oke? Malam Mbak Gata. Selamat malam Pak. Islam Kristen Kabar Pak. Mbak Gata. Puji Tuhan tetap menyala bosku. Apa kabar? Baik. Ada yang mau ditanya Pak? Mbak Gata, mau nanya nih. Ada. Halo. Apa? Ya silakan. Kok hilang? Ya. Ada. Ini kan suara saya ada. Mau nanya. Ya. Kan, nih, aku mau nanya. Karena kan Yesus tuh di umur 14 tahun dia menghilang. Terus Nggak dia ada. Di mana ada? hadir di Dikatakan. Dapat gosip Iya. dari mana? Udah aku baca di Bible ini. Mana? Di Bible sebelah mana lah itu? Coba ayat berapa? Di ini aku masuk di roomnya itu apa sih? Lo katamu di Bible. Sekarang Iya, di tapi dia kan dia dapat ilmu dari Bible juga. Jadi mau aku nggak ada, masalahnya di Bible nggak ada dalilnya. Dia kan pernah hilang. Dia hadir Nggak di umur pernah 34 Tuhan Yesus tahun. itu hilang Pak. Yang hilang itu Allah. Maksudnya jejaknya Allah maksudku, itu Mbak. sebelum abad 7 Allah nggak ada yang kenal. Itu yang hilang itu sebenarnya Allah. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah hilang. Yesus itu ada di bait Iya, Allah. maksudnya Yesus itu pernah ada di turun rumah ke- ibunya. Ya, di dalam Lukas dikatakan seperti ini. Yesus itu di bait Allah selama 3 hari. Setelah dari 3 hari itu dia bersama ibunya pulang ke rumahnya, menjalani hidupnya sebagai anak-anak yang selayaknya saat itu anak-anak itu hidup di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang Yesus hilang, nggak ada. Yesus itu ada sepanjang segala abad. Dalilnya mana Agatha? Sabar, nih ada dalilnya ya. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu pernah nggak ada, salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gimana ceritanya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang? Sepanjang segala abad tiada. Hilang kemana? Ya? Bohong itu yang itu si Kau yang bohong, buktinya aja kau nggak tahu dalilnya. iya katanya kak. Apalagi pertanyaanmu udah aku jawab itu. Ya sudah kalau itu tapi aku puas sebenarnya tapi tidak apa-apa. Kau kalau mau puas sana ke warung nasi Padang. Memangnya kita lapar mau makan nasi. Apalagi yang mau ditanya Pak? Bagata nanya lagi nih. Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya Nabi itu gimana Bagata? Iya, dia Tuhan dan Nabi. Kok bisa seperti itu Bagata? Iyalah, dia dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia Nabi. Dia kedua-duanya. Makanya selalu saya bilang dia adalah Allah dan manusia. Oh berarti Tuhan Yesus itu banyak gelarnya, tidak apa-apa gitu. Iyalah, kan dia segala-galanya. Jadi bisa dikatakan Makanya Yesus itu laisa kamislihi sayun. Bisa nggak manusia sama seperti dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia Allah dan manusia. Yang lain yang nggak bisa. Manusia nggak bisa menjadi manusia dan Allah. Tetapi dia adalah Allah dan juga manusia. Siapa yang bisa menandingi dia? Tidak ada. Jadi Itulah memang Yesus. Kalau dia sebagai manusia tidak ada yang bisa menandinginya, tapi kalau Iya. dia Yang paling simpel ya, laisa kamislihi sayun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai dia. Adalah dia sama sekali tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Tetapi manusia di dunia ini semuanya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Itulah Tuhan Yesus.
Tuhan saya. Terus apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah, atau mungkin karena kelahirannya, apa ya, Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-injak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ibaratnya karena mujizatnya saja sampai Itu Mbak bukan Agatha. mujizat, hanya dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Selain siapa? Allah. Karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini. Mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Ada nggak manusia yang bisa mengalahkan iblis? Yang tidak kelihatan itu? Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Tidak Mbak ada. Agatha, ya. Ada nggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauzan nanti Agatha nanya ini. Kok kasih tuh Efesus 1 ayat 13 14. Nah. Keren kali memang Tuhan inilah. Tak pernah bisa ada yang seperti dia, ya. Di dalam dia, di dalam Yesus ya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan, ya, warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Jadi apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan, iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji dia, janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu. Oh gitu. Iya. Sekalipun sembahyang itu seminggu sekali, Bunda Agatha. Sekalipun sembayangnya seminggu sekali. Kalau orang, sang Bapak mengakui. Oh, oke. Kenapa? Walaupun kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembayang, Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Karena kami bukan, sekarang gini Pak, orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak, yang kalau dia tidak kerja, dia nggak digaji. Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, ya majikannya nggak ngegajinya, dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pahala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah, bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Sekalipun, nah, Anda tahu, tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat kenapa? Karena nggak mau bapaknya marah, karena dia cinta sama bapaknya, bukan karena mau tidak digaji seperti Anda yang adalah hamba. Kalau Anda nggak ngerjakan sholat, nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Kalau nggak dikerjakan, dihukum, bahkan cenderung dipecat. Nah itu. Ya, terus walaupun tak ke gereja, tidak sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau? Logikamu lah. Kami kan bukan anak durhaka. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Tuh, Mungkin saya lihat di TikTok. Jangan dulu gitu. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, Menaatinya kan? Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Iya. Gitu? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, bapakmu pasti memaafkan. Itu.
Itu orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, ya, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja ibadah itu bukan untuk pahala, bukan, tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya. Gitu. Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah, orang Kristen ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Itu. Jadi kami itu taat kepada Bapak Terus kami. kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa, bunda cuma sekedar tidur begitu. Apa maksudnya? Sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Dan kami, kalau ada orang, misal Rasul Paulus, ya, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Iya, Firdaus. kemana? Maksudku kemana Di pada saat Firdaus itu, mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya ya, selalu berdoa, ya Rasul Paulus, doakanlah aku kepada Tuhan Firdaus itu Yesus. di mana, Bunda? Mbak. Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. Oh, berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana, rohnya dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan. Tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu, dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersuka cita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu. Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Terus kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah manusia Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya dong, kami berkumpul semua. Berarti Semua. bertentangan dong. Berarti sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Iya, Bunda, masa saya bohong? Anda Tidak memang lah. pembohong. Kalian kan memang disuruh berbohong. Oh, tidak. Saya jujur apa adanya. Iya. Iya, Itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini, itu jawaban saya. Oh, gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini, Bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang nggak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya, benar. Ya Artinya udah, itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. Berarti yang aku dengar itu Ya, kalau kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Gimana? katanya kalau sudah ke surga itu tidak ketemu siapa-siapa lagi, cuma kita coba berdoa saja katanya. Saya bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa dia mengemis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka. Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya. Saya jawab kata Yesus. Kata ini jawaban saya di sini. Sate kambing. Halo, kolikul. Tamelko. Halo, Ya, Islam Kristen bang. Islam. Islam lah ya. Oh, kok ngopi bang? Cepet kali kok ngopi bang. Udah ngantuk kau? Janganlah ngopi. Is. Halo. Halo, Ya, ada yang mau ditanya bang? halo. Iya, halo. Oh, udah Ada yang kedengaran. ditanya bang? Adanya suara ku atau enggak sih? Ada. Ada. Apa yang mau ditanya bang? Aku tanya apa ya? Sejak tahun berapa Yesus disembah ya? Kemanusiaannya. Iya, Abad pertama. abad tepatnya pada tahun berapa? Tahun 33.
Sebelumnya gak disembah dia. Sebelumnya disembah, tetapi tidak dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya. Yang nyembah siapa? Semua manusia, ini seluruh keturunan Adam sampai kepada Musa, sampai kepada bangsa Israel yang sekarang ini, ya. Tapi yang bukan rabbinik, itu semua menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus ketika Isa masih bayi, adakah yang menyembah dia? Ada 3 orang majus itu, tercatat itu di dalam Alkitab. Raja itu, Orang Gaspar, Majusi? ya, Gaspar, Melchior dan Baltazar. Raja itu. Udah disembah dia begitu lahir. Para gembala. Terus dari mana dia tahu kalau dia Tuhan? Kan masih bayi. Dia Tuhan, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia telah Tuhan. Ya, dia maha mengetahui. Dalam keilahiannya, dia kan tidak berubah jadi manusia. Dalam keilahiannya, dia tetap maha tahu. Karena dia adalah Allah. Ada khobar dari mana? Ada kabar dari mana kalau dia itu Tuhan pas waktu bayi? Gabriel yang menyampaikannya kepada Maria. Di dalam Lukas 42, dikatakan Terus demikian. apakah Maria menyebarkan ajaran itu? Maria itu bukan laki-laki yang diperintahkan untuk menjadi rasul, yang diutus oleh Yesus itu 11 muridnya, 1 murid khusus dan 70 murid lainnya. Itu tercatat di dalam Lukas 10, Maria Matius itu ibunya Yesus. 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kenapa? Itu kan Maria itu ibunya Yesus lah. Betul, ibu kemanusiaannya. Tetapi Oke. dalam keilahiannya dia adalah Kan Tuhannya Yesus- Maria. Kan Yesus tadi masih bayi, terus disembah kata kamu. Sudah Dan- disembah. Kabarnya dari Maria. Kabarnya Malaikat. kan dari Malaikat. ya kabarnya malaikat mengabarkan ke Maria, Kepada seluruh gembala dan kepada Maria. kepada seluruh gembala dan kepada, berarti yang mengajarkan pertama kali kekristenan itu Maria. Yang mengajarkan kekristenan Yesus lah. Iya. Yesus. Loh, kan dia masih bayi. Maria itu nggak Kan dia masih- mengajar. Maria nggak mengajar karena dia bukan seorang pengajar. Perempuan itu Terus nggak boleh lah kok- mengajar. Lah, terus kok dia disembah? Lah karena dia Allah. Yesusnya itu kok disembah Ya, gitu. karena dia Allah Kan yang masih- mengambil kodrat manusia. Keilahiannya kan Kan nggak masih kecil. Keilahiannya nggak kecil. Kemanusiaannya yang masih kecil kan dari tadi kan saya sudah katakan, ketika keilahiannya mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berubah menjadi manusia sehingga dia mengecil. Oke. Keilahiannya tetap maha kuasa. Dalilnya Wahyu 1 ayat 8. Akulah firman Allah, ya, yang sudah ada. Ini berarti past imperfection, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Baca aja tuh Wahyu 1 ayat 8. Oke, Itu oke keilahiannya. kan Yesus itu masih bayi kan. Terus itu tahu ada Tuhan Yesus itu sebelumnya pada masa-masa sebelum Maryam ada itu tahu dari siapa? Ya Yahudi dia, kan? karena dia yang bertemu dengan Abraham, dia yang bertemu dengan Nuh, dia yang bertemu dengan Musa dalam berbagai rupa teofani. Bahkan dia kepada Abraham datang dalam rupa manusia. Di dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk tiga manusia. Itu Abraham sujud menyembahnya sampai ke tanah. Lalu ketemu dengan Musa, ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Daniel, ketemu dengan Yesaya, bahkan bergulat dengan Yakub. Itu dia dalam rupa manusia. Jadi siapa yang sudah disembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya Yesus. Dalam kodrat keilahiannya dengan berbagai teofani. Oke, tadi Mbak katakan bergulat dengan Yakub. Yakub menang nggak melawan Yesus? Menang. Menang. Berarti Yesus lemah. Berarti yang harus dituhankan Yakub lah. Tapi kan Yakub nggak bisa mencipta.
Oke, sesuatu yang mencipta itu Iya, adalah jadi yang kalau agung. kamu bilang, sebentar, kalau kamu bilang bergulat siapa yang menang wajib dituhankan, kenapa Muhammad nggak kalian tuhankan? Dia kan menang perang terus. Tuhan kan ya? Maka Menang terus dia. itulah. Nah, Maka ini itulah. definisimu, sebentar. Jangan maka itulah. Ya, jadi kamu kalau mendefinisikan sesuatu yang lebih unggul dari Tuhan Yesus seolah-olah pantas dituhankan. Apalah keunggulan Allahmu sehingga dia pantas dituhankan? Sebutkan sama saya. Apalah keunggulan Allahmu? Apa yang sudah dia bisa lakukan? Bisakah dia menghidupkan Muhammad selama 3 hari dia mati tidak dikubur? Hah? Apa yang pantas menjadi acuan Allahmu itu dituhankan? Sebutkan sama saya. Ketimbang nurunin ayat, saya hari ini bisa nurunin ayat. Apa? Oke, Apa? saya katakan. Hmm. Allahku adalah yang menciptakan Abraham, Musa, dan Yesusmu. Apakah Allahmu ketemu dengan Abraham? Dia tidak menampakkan wajahnya. Oke, kalau Allahmu yang menciptakan Abraham, siapa istri Abraham? Kalau memang Allahmu yang menciptakannya, Siti Bisa Hajar nggak? dan Sarah. dalil di mana tertulis? Sarah. Di mana Sarah. tertulis? Di mana tertulis? Di Al-Quran lah. Oke, sebutin. Saya cek. Kalau ada, saya cek. Cari. Dengar ya, Siti apa tadi namanya? Siti apa? Masa Allahnya nggak tahu nama istri Ibrahim? Cari sampai dapat. Siti Aminah. Iya, kalau nggak baca Alkitab si penafsir mana tahu apa-apa dia. Pede kali kau. Apakah si tikus mati. Si tikus mati. Aduh Tuhan, aku ada lah yang typing ini. Si Surat tikus. Ibrahim. Ada Ibrahim surat berapa? Ibrahim ayat 37. Bacakan kalau ada nama Siti Hajar. Ibrahim ayat 37. Ya udah baca lah. Baca. Siti Aminah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati ya Tuhan, demikian agar mereka melaksanakan sholat. Ini Ibrahim ayat 37. Yang mana? Mana bro? Kok tidak ada? Hah? Di mana bro? Jangan tebak-tebak si buah manggis. Salah tebak, kau menangis. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Aman Itu cerita, itu cerita Mana? Ismail sama Siti Hajar. Mana orang itu cerita- dayatnya kayak gitu? Kok terus kemana lah si Siti Hagar sama si Siti Sarah? Kalaulah memang Allahmu tahu, tidak mungkin dia tidak tahu nama istrinya. Ada lagi gambar susu siap lintas. Si tikus mati. Ada typingan Siti Marpaung. Anjir ngakak anjir. Astaga Tuhan. Yang agak lain lah orang ini. Siap mindset.
Mana lah Sitinya? Dia katanya menceritakan si Siti itu. Aduh Tuhan, ngaku-ngaku menciptakan Ibrahim. Nama bini Ibrahim udah gak tahu. Siti Kusnandar. Siapa bro? Siti. Aduh. Wala, Siti Badriah. Oh, itu dijelaskan apa di dalam hadis Ibnu Abbas, Pak. Allah itu yang bilang. Hah? Hah? Nabi Siapa yang Muhammad. Hadis itu Nabi Muhammad yang bilang. Coba baca. Capek kali. Ditanya di Qur'annya kok melari ke hadis. Aduh Tuhan. Allah mau nggak nurunkan ayat? Si Dilep. Mana di Quran? Kenapa kau lari ke hadis? Nggak sanggup rupanya Quranmu ini. Siti Amina. Kenapa? Allah mau lupa? Kemudian Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail itu Di mana itu tertulis? di samping Baitullah. Di mana itu hadis. tertulis? Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nomor? Cari istri Adam. Siti Rifa. Cari. Makanya ya, gini ya. Wahyu dari Allahmu itu Quran atau hadis? Quran. Nah, Allahmu pernah nggak ngasih tahu nama istrinya Ibrahim? Kalau Allahmu nggak ngasih tahu, kok pandai-pandaian? Kalian harusnya nyontek Alkitab biar dapat. Kalau kalian nengok Alkitab, kalian pasti ketemu itu. Kenapa? Karena Yesus itulah yang disembah oleh Abraham. Bahkan Yesus bilang, Abraham bapamu sudah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Itu. Kalau Allahmu aja nggak tahu nama istrinya si Ibrahim, terus kau percaya dia nyiptain si Ibrahim? Pelaut. Bahkan ya Allahmu nggak tahu nama istrinya si Adam. Kau carilah di Quranmu kalau ada. Ngaku-ngaku. Ada referensinya kan ada hadis, Mbak. Itu kan diceritakan di Mana hadis. dikatakan Allah? Berimanlah kamu Apanya? kepada hadis. Kamu itu disuruh Allah beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Hah? Kapan hari Allah mau bilang, wahai umatku, berimanlah kamu kepada kitab sesudah Quran. Disuruhnya beriman kepada kitab sebelumnya. Mana kitab Oke, sebelumnya? Aku mengimani Mari. Injil. Taurat, Mana Injilnya? Injil siapa? Zabur. Injil siapa? Terus kamu itu kan juga disuruh Injil untuk siapa? mengimani Al-Quran juga. Injil itu Injil siapa? Bible. Iya, kepada siapa itu? Yang kamu baca Allahmu. itu. Ini buatan gereja saya. Kapan Oh, berarti hari? Memang palsu di sini itu, nggak ada bukan- Isa, bukan. nggak ada Isa di sini nggak ada Isa. Berarti Nggak ada Isa. palsu itu. Ya nggak apa-apa palsu. Yang penting kalian jangan nyontek kita palsu kami. Kalau kamu bilang palsu, terus apa kabar ini yang nggak ada nama istrinya Ibrahim, istrinya Adam? Ini lebih dari Oke. apa? Oke, Coba, kok nggak kita lengkap gitu bicara sih? Jangan. bicara ketuhanan aja. Jangan lari. Pasti lari ke Tuhan. Kita Coba bicara ketuhanan aja. Selesaikan dulu klaim kau yang mengatakan, apalah keunggulan Allahmu? Katamu keunggulan Allahmu, dia yang menciptakan Ibrahim. Kutanya satu, siapa istri Ibrahim? Nggak sanggup dia jawab, nggak unggul. Ya itu Siti terbukti. Hajar. Nggak terbukti, Siti Hajar. buktikan. Buktikan Siti di dalam Hajar. Quranmu. Lu Siti Hajar dari mana? Siti Hajar Dewantoro. Hah? Mana? Quranmu aja nggak ada kok. Gimana sih? Nggak perlu malu. Kau mau nyontek kitab palsu kami? Udah kau bilang kitab kami palsu. Terus kau mau nyontek?
Gini loh Pak. Quran itu kan menjelaskan nggak menjelaskan detailnya juga dijelaskan di surat hadis. Hud ayat 1, Quran itu diturunkan secara terperinci, jelas. Oh, kok enggak Tapi apa ya? Bacakan surat Hud ya. Penjelasannya juga di Bacakan surat Hud ya. Jangan kau sendiri menghina loh Quranmu. Quran itu enggak teliti, enggak terperinci. Ini kok baca kok ini. Tapi kenapa enggak ada nama istri Ibrahim? Nih, kau harus dengar nih surah Hud 1. Sesungguhnya. Mana dia? Surah Hudnya, bentar dulu. Oh. Masa kau bilang gak terperinci, kok kau hina Quran kau? Tunggu ya. Nih ya. Quran. Bentar. Nih. Surah Hud ayat 1. Bentar. baca Arabnya, Pak. Kau aja lah. Alif lam mim. Alif lam ra. Ya. Nih, kau pun harus bilang. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci. Mana istrinya Ibrahim? Oke, kan seperti ini, Mbak. Al-Quran Tadi kau kan bilang, diturunkan. dengar ya, tadi ingat ya teman-teman 1,6K ya. Ih, apa ini? Tahu nggak? Tadi kau bilang kan, di Quran itu nggak dijelaskan secara terperinci. Tahu-tahu kau ludahin ini Quran kau bilang apa? Alif lam ra. Entah apa artinya nih. Kitab yang Mungkin ayat-ayatnya saya disusun salah dengan bahasa, rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Kok Salah kau hina mengucapkan Quran? bahasa, salah mengucapkan. Seperti ini loh, Pak. Al-Quran itu kan diturunkan terus per ayat, terus yang menjelaskan arti kata ayat-ayat ini Nabi Muhammad yang disebut hadis, seperti itu. Mana dikatakan di sini? Mana dikatakan? Inilah alif lam ra. Apa ini alif lam ra? Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Mana ada dia ngomong? Dengan bantuan hadis dijelaskan Muhammad. Ini loh, Pak. Istri Nabi kau tuh ada yang di Adam atas ini. Nabi kau. Istri Ibrahim ada di Di mana? surat Hajar. Ada. Surat Ibrahim. Hajar ayat berapa? 14:37. Hah? Ayat 14? Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Baca loh. Aku gak pegang HP 2, Pak. Assalamualaikum. Astaga Tuhan. Sini gue bukain. Sudah berapa? Loh ini kan tadi yang aku baca. Surat 14 itu surat Ibrahim. Kurang ajar kok brengsek. Udah kan aku baca itu. Surat Hajar kok bilang. Ku hajar kok nanti. Bangke. Surat Ibrahim. Surat Hajar kok bilang. Ku hajar kok nanti. Kok bisa kok nipu gitu sama aku? Gak ada otak aku. Capek kali aku nyari-nyari dari. Astaga anakku. Maksudnya yang Siti Hajar, yang Siti Sarah Mana ada itu. surat Siti Hajar? Al-Hijir, Bang. yang- Al-Hijir. Hijir ada. Oh, Ali Hijr ayat 6 juga kasih. Oh. Oke.
Mungkin Simat. maksud abang ini Al-Hijr mungkin bang, betul ya? Hijir ya, bukan Hajar. Iya bang. Siti Hajar. Ini Mana ada surat Siti Hajar? Aduh, lain. ini kayak gini. Mana ada surat Siti Hajar seumur hidup aku baca Al-Quran? Mereka berkata, Leparin kok. wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Ini bang, ini Betul lah kau. Hajar loh. Hijir itu. Oh Hijir, sorry. Iya, itu kan judul lagu Hijir Hijir, ini Hijir. lagunya, rasanya enak. Betul lah kok bang. Besok kok jangan bilang ya Ibrahim itu sama istrinya Ibrahim yang nyiptakan Allah. Allah aja nggak tahu. Nah, cuman menurut kau. Aduh, capek aku buka surat Siti Hajar nanti. Maksudnya yang penjelasan Siti Hajar itu yang surat 14 ayat 37 itu maksud saya Pak tadi Pak. Surah 14:37. Udah itu aku baca Ibrahim bukan Siti Hajar. Yang tadi loh. Kan? Iya, surat Ibrahim. Aku tunjukkan lah Mat, kau tunjukkan Mat. Suruh biji mata dia yang menengok. Kita Kau yang baca ya. perkata aja tak ya? Perkata ya. Iya. Ibrahim Nah. 37. Ibrahim. Jangan kau nyanyi kijir-kijir lagi kau. Lu. Kijir-kijir ini lagu. Alhamdulillah. Kita coba perkata ya. Surah Ibrahim 37. Nih, kita cek. Ya Tuhan kami, Rabbana, sesungguhnya aku nggak ada. Aku menempatkan dari anak cucu keturunanku di lembah, nggak ada Hawa. Tidak mempunyai tanaman. Di sisi dekat rumah Engkau. Tanam-tanaman lagi. Dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan, maka jadikanlah manusia pada mereka dan rezeki mereka. Mana bang? Wah, Agar mereka buah-buahan. Ada buah-buahan pula itu. Kau Itu tahu nggak ceritanya nama Nabi buah? Ibrahim meninggalkan Siti Kau Hajar tahu dan nggak? Ismail. Kau tahu nggak nama buah yang masuk di dalam Quran apa? coba tuh. Buah timun. Kesukaan Kau Mbak cari itu, aja. buah timun. Buah timun. Buah timun lah kesukaan kamu, Mbak. Masa di Qurannya ada nama buah timun? Gua baru tahu di Arab ada timun. Astaga, kau cari lah. Tin mungkin yang Masih di dimaksud- Al-Baqarah yang itu, dimaksud masih. dimaksud mungkin buah tin, mungkin buah tin dan zaitun ada itu. Di Al-Baqarah cari lah, Pat. Ada. Iya, Iya. yang buah tin sama zaitun ada emang di Al-Qur'an. Bukan tin, timun. Turi sinin. Carilah di Al-Baqarah ada. Ngaco kamu dia itu gak ada. Kalau ngaco aku ya, ada. Mana mau Mana, ngaco tiap tunjukin sama hari saya. aku baca Quran kok kau bilang pula. Kalau enggak kan? Baqarah 61. Al-Baqarah masih ingat aku baca. Coba bukalah. Ya. Hijir. Taruh. Tidak hanya makan dengan satu macam makanan itu bukan seperti Ada buah mentimun sama yang lain. Ada. Nih. Al-Baqarah 61 kan? Hah. Nih. Oke. Ingatkah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu Oh iya, macam. minta makanan nih. Maka mohonlah kepada Tuhanmu. Untuk sayur mayur nanti. Dan kami timbulkan Bawang sendiri putih seperti- lagi. Nih, nanti Kacang. Mentimun, bawang putih, kacang adat, bawang merah. Kenapa nama Hajar nggak ada, nama Timun ada? Anjir receh banget anjir. Iya, ada. Ada ya. Kenapa Hajar nggak ada? Kenapa Timun ada, bawang putih ada, bawang merah ada, kacang ada, ada. Hah? Hah? Mentimun kan kamu yang beli biasanya, Pak. Mana nama si Hajar? Oke, balik lagi lah. Balik Oh, lagi lah. Kan bener kata Bang Meta, pura-pura lupa ingatan, nggak dengar gitu kan, entah kemana. Nanti nanya apa? Tritunggal, habis itu Paulus, apa lagi? Penyaliban. Oh, udah naik lah kau, naik apa?
enggak nanya udah apa ya itu. Kok nyerah? Lagu lama itu penyalipan itu udah lagu lama. Oh, lagu lama. Aku cuman mau nanya ini tentang Nasrani. Tapi aku Mbak, setuju yang ya. Anda tahu Aku tentang Nasrani? aku setuju ketika Tentang dia Nasrani. nggak ada Nasrani, kami nggak agama Nasrani. Aku setuju ketika dia bilang penyaliban itu lagu lama. Kenapa? Karena Allah sudah menggantikannya menjadi diserupakan. Ya, karena udah lagu lama, udahlah lagu lama penyaliban, udahlah diserupakan lah biar agak baru gitu kan. Oh, enggak ini loh, mau nanya Nasrani itu. Hah? Nasrani itu Mbak siapa? tahu tentang Nasrani? Nggak tahu. Tentang ya ajaran juga Nasrani. Coba jelaskanlah. Ya maksudnya itu juga pengikut Yesus loh. Oh bukan. Coba cari di Google Nasrani. coba. Nasrani itu orang-orang Nazaret, sekte dari Nazaret, makanya Nasrani. Iya sekte. Lah ya dikatakan Nasrani. Yang Anda tahu itu tentang Nasrani apa? Nggak tahu, karena dia bukan Tentang bukan Nazaret, kami. tentang Nazaret itu. Nazaret tentang itu nama Nazaret kota. apa? Ya, Terus apa? Ya udah, cuman itu. itu kan sezaman dengan Nabi Isa juga kan, dengan Yesusmu itu kan Ya, sezaman wah. kan. Siapa? Nazaret itu dari Oke, siapalah pemeluk agama Nasrani? Ya nggak tahu kan aku nanya. Lu kamu aja nggak bukan tahu. nanya. Kamu aja nggak tahu? Ya, sekte Nasrani itu adalah penyakit sampar. Sesat. Kalau di dalam Alkitab kami itu disebut penyakit sampar. Nih. Oke, telah nyata kepada kami bahwa orang ini penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini sesat, Pak. Sekte orang Nasrani. Itu penyakit sampar udah dibilang. Terus Bikin kacau dia. lagian nggak ada, pengikutnya nggak ada sampai detik ini. Siapa yang beragama Nasrani? Siapa tuannya orang Nasrani coba? Saya pun nggak tahu. Berarti Nah, bukan- berarti Allahmu bukan itu nggak Kristus, tahu. Oh, bukan ajaran Kristus. bukan. Kalau yang mengikuti Kristus disebutnya Kristen, bukan Nasrani. Coba, kau pengikut siapa? Harusnya Aku agamamu pengikut- jangan Islam lah. Kan kau dari Mekah sana kan. Ininya Mau kan dikatakan agama apa? Islam. Islam itu dari mana sih? Dari Mekah kan? Ya awalnya dari situ. Ya harusnya nama imanmu itu Mekah Serani. Mekahisme atau Mekah Huloh. Nah, jadi Islam. Kalau dalam Islam itu Nasrani orang-orang Yahudi juga sih. Dari golongan orang-orang Yahudi sih. Tapi pernah nggak bro? Dari keturunan Yahudi juga gitu maksudnya. Iya, tapi pernah nggak Allahmu atau nabimu menyebut Kristen gitu? Pernah nggak saya tanya? Nggak ada, di Qurannya nggak ada Kristen. Hadis pun nggak ada. Gak ada yang ada Nasrani cuman. Ya udah, berarti yang kalian tentang di situ adalah sekte tadi yang penyakit sampar di antara orang Yahudi lah. Berarti Allah memang nggak tahu apa-apa lah itu. Oke, katanya Mbak tadi apa namanya? Yesus Kristus udah disembah dari zaman dahulu, dari penciptaan. Terus yang disembah orang Yahudi sekarang apa? Allah. Agama Yahudi sekarang. Yang disembah orang Yahudi sekarang yang di ratapan itu, tembok-tembok ratapan itu. Yang mereka sembah adalah Yesus. Mana Dalam buktinya dia keilahiannya. Dalam dia keilahiannya. tidak ikut Kristus kok. Dia kan menolak kemanusiaannya, tetapi kan tidak menolak keilahiannya. Oh, Yang mereka berarti sembah itu adalah keilahiannya. Yang mereka tolak itu berarti adalah kemanusiaannya. menyembah keilahiannya. Terus apakah dia sesat? Sesat karena antikristus. Mereka disebut antikristus kenapa? Karena dia
Antikristus itu coba bukan. Antikristus adalah mereka yang menolak dia datang dalam rupa manusia. Oke. Mereka itu antikristus. Kenapa? Karena mereka menolak kemanusiaannya Yesus. Ya datang. Terus pertanyaannya ini, siapa yang benar antara Yahudi sama yang Kristus ini? Kristus benar adalah pertanyaannya. kebenaran. Kristus itu sang kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Semisal Mbak kan pengikut Kristus kan menerima wujud Yesus, dan Yahudi itu tidak menerima wujud Yesus dalam manusia. Ini jawabannya. Sebab banyak penyesat. Nah, mereka itu disebut penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ya. Siapa saja yang menolak yang ilahi itu datang dalam rupa manusia, mereka adalah penyesat. Orang Kristen itu menerima dia datang sebagai manusia. Semua di luar dari Tapi Kristen. berani nggak orang-orang Kristus itu mengatakan Yahudi Bukan sesat? orang Kristus. Lo memang udah kami katakan sesat kok. Itu orang Yahudi sendiri yang bilang sesat. Itu tulisannya di mana? Paslap. Apa tulisan apa tak? Yang tadi. 2 Yohanes 1:7. Ah, Rasul Yohanes sendiri orang Yahudi mengatakan mereka itu sesat. Terus kalau orang Yahudi menganggap Kristus itu sesat, gimana itu? Orang Yahudi menganggap Kristus itu sesat yang mana? Maksudnya Nggak ada ajaran Yahudi itu semisal kan cuman menerima apa ya? Tidak menerima wujud manusianya. Terus mereka menganggap orang-orang yang menerima wujud manusia ini sesat. Gimana tanggapan Anda? Ya nggak masalah, namanya tanggapan orang. Yang penting bukan Yesus yang mengatakannya. Oke. Ya Santai. sama aja kayak kalian juga kan, sama juga kan kayak Islam juga kan mengatakan kalian juga kan tidak atau kalian juga mengatakan kami sesat karena kami menerima kemanusiaannya. Kan kalian selalu mengatakan gitu. Kalian itu menuhankan manusia gitu kan. Ya nggak apa-apa. Semua orang yang tidak menerima dia datang sebagai manusia itu masuk neraka. Tenang aja, akan dihakimi sama Yesus. Karena dia adalah pemilik hidup dan pemilik kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Coba kasihkan paslap. Baik, selamat Tuhan, di videonya kita sudah simak Ini. apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen bersama dengan penanya di video barusan. Mereka membahas terkait nama Allah di dalam kekristenan, dan seorang penanya ini mempertanyakan apa sih perbedaan Allah dengan Yesus Kristus, ya? Apa perbedaan nama Allah dengan Yesus? Apakah Yesus adalah Allah atau berbeda gitu loh. Jadi Agatha menjawab dengan sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa Allah itu adalah hakikat dan Yesus itu merupakan pribadi dari Allah Tritunggal yang dipercayai oleh orang Kristen. Nah, saudaraku dalam Tuhan, penjelasan yang sangat luar biasa, ya, pastinya memberkati kita, ya, terutama kita yang beragama Kristen, ya. Penjelasan yang sangat baik dari Apologet Kristen di video tadi, ya, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian baru tentang perbedaan Allah dengan Yesus, ya. Sekali lagi, ya, Allah itu adalah hakikat, ya, dari Yesus, dan Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal, ya, pribadi dari hakikat itu sendiri, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sangat disayangkan sekali, sepertinya penanya di video tadi, ya, tidak memahami apa yang dijelaskan oleh Apologet Kristen atau Agatha, sehingga saudaraku dalam Tuhan pada akhirnya, ya, Agatha merasa, ya, sulit, ya, menjelaskan kepadanya tentang perbedaan ini. Bukan Agatha merasa sulit dengan pertanyaan, tapi karena beliau sepertinya tidak memahami penjelasan daripada Apologet Kristen, ya, sehingga pada akhirnya mereka mengakhiri perbincangan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, itu sangat disayangkan sekali, karena sekali lagi penjelasan Agatha dalam hal ini sangat-sangat baik sekali,
dan tentu sangat alkitabiah ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen pasti mengerti hal ini. Ya, kita bisa membedakan ya pengertian daripada Allah itu sendiri dengan Yesus Kristus. Memang Allah dengan Yesus ini satu kesatuan gitu loh, atau satu hakikat. Tetapi ingat bahwa ya Allah Kristen ini ya memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang ke dunia ini ya. Nah, kita tahu bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini, atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat percaya ya melalui jalan salib ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya ketika dia datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan umat percaya, tetapi juga mengajar mereka ya tentang apa yang harus mereka perbuat sebagai umat pilihan Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saudara Tuhan, saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami, apapun yang diperhadapkan dengan kita saat ini. Mari kita tetap semangat, dan mari kita tetap berjiwa optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ya, terutama kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, dari apa yang mereka bicarakan di video tadi atau di video barusan ya, kira-kira apa yang menjadi poin saudara, atau apa yang menjadi berkat rohani buat saudara? Silahkan berbagi di kolom komentar. Tuliskan komentar saudara, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita semua, yang membangun wawasan kita bersama ya. Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya yang terbaik menjadi bagian kita, kiranya sukacita surgawi senantiasa melimpah bagi kita, dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan ya, keluarga kita ya, pribadi kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.